Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Naruto akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Madara. Dua shinobi legendaris ini bersatu untuk menghadapi seorang Otsutsuki yang sudah mencapai wujud terkuatnya. Seluruh tubuh Otsutsuki itu dipenuhi duri, dari ujung kaki sampai kepala. Kulitnya seolah berubah menjadi lautan duri yang tajam, mirip seperti teknik Shino Tomogoros Haikotsu. Tujuan dari mode ini jelas, agar tidak ada yang bisa menyentuh tubuhnya, karena siapapun yang bersentuhan dengan duri itu akan langsung lenyap. Otsutsuki kemudian melesat ke arah Naruto dan Madara. Dari tanah, muncul luapan duri dalam jumlah besar untuk menyerang mereka. Refleks, Naruto dan Madara melompat ke udara agar tidak terkena serangan itu. Madara segera mengaktifkan Rinnegan miliknya, lalu meleburkan duri yang muncul dengan kekuatan khususnya. Semua duri itu meleleh seperti kayu yang terkena magma panas. Tak tinggal diam, Otsutsuki ikut melompat ke atas. Ia mengangkat tangannya, dan dari sana keluar duri panjang yang jumlahnya banyak sekali. Duri itu melesat ke arah Madara. Madara dengan cepat melapisi tubuhnya menggunakan cakra Rinnegan yang berubah menjadi armor tebal, mirip Susanoo, sehingga duri itu tidak mampu menembusnya. Naruto muncul dari samping, lalu membentangkan cakra panjang seperti pedang. Dengan cakra itu, Naruto menebas semua duri tanpa menyentuhnya langsung. Melihat serangannya gagal, Otsutsuki memilih bertarung jarak dekat. Ia muncul tiba-tiba di depan Naruto dan Madara dengan teleportasi cepat. Dari perutnya, duri memanjang untuk menusuk keduanya. Serangan itu mengenai tubuh Naruto dan Madara, membuat mereka seolah berubah menjadi abu. Otsutsuki tertawa puas. Jadi begini saja? Aku kira mereka legenda yang sulit dikalahkan, ternyata mudah sekali, ucapnya sambil tersenyum puas. Dari kejauhan, Obito yang menyaksikan pertarungan mulai panik. Ia berkata dengan cemas, Naruto, Madara, mereka benar-benar kalah? Kalau begini, aku harus turun tangan. Namun, Orochimaru yang ada di sampingnya menegur dengan nada tajam. Dasar bodoh. Kau pikir mereka selemah itu? Tenanglah. Lihat baik-baik. Pertunjukan mereka baru saja dimulai. Nikmati saja bagaimana dua orang itu bergerak. Adegan kembali fokus pada Naruto dan Madara. Tubuh mereka yang berubah menjadi abu ternyata lenyap begitu saja, seperti Bunshin. Otsutsuki terkejut dan berujar, Bunshin? Mustahil. Sejak kapan mereka sempat membuat Bunshin? Aku merasa sejak awal mereka benar-benar bertarung di hadapanku. Saat kebingungan itu muncul, air dari bawah tanah meluap deras seperti sumur besar yang menyembur. Luapan air itu mendorong Otsutsuki ke atas dengan cepat. Dari langit, turun bola-bola hitam menyerupai meteor berapi yang jumlahnya tak terhitung. Air dan batu itu menghimpit Otsutsuki dari dua arah. Tak berhenti di situ, petir besar muncul dari udara dan menyambar masuk ke dalam air. Karena petir dalam air lebih mematikan, kekuatannya menjadi berlipat ganda. Tubuh Otsutsuki tersambar berkali-kali. Namun ia menahan semua itu dengan teknik penyerapan jutsu dari telapak tangannya. Kalian pikir bisa mengalahkanku semudah ini? Di mana Naruto dan Madara sialan itu? Teriaknya sambil menyerap energi. Tanah yang dipijaknya tiba-tiba amblas membentuk persegi besar. Otsutsuki jatuh ke dalamnya. Saat itu, Naruto dan Madara muncul dari dimensi limbo. Madara segera menggunakan jurus Suiton untuk memenuhi lubang itu dengan air, membuatnya mirip kolam besar. Dengan teknik Chibaku Tensei, ia menekan Otsutsuki agar tetap berada di dalam air. Naruto menambahkan cakra Saiken berupa cairan lengket hitam, lalu mencampurnya dengan Kekei Genkai beton. Genangan air itu langsung mengeras seperti beton kuat, mengunci Otsutsuki di dalamnya. Madara lalu berkata sambil melirik Naruto, aku tidak menyangka kau juga bisa masuk ke dimensi limbo sepertiku. Naruto tersenyum tipis dan menjawab, itu hasil latihanku. Aku selalu teringat pesan Rikudo Sennin, semakin tua, seharusnya semakin terampil, bukan semakin lemah. Kau setuju, Uchiha Madara? Madara tertawa kecil. Sejujurnya, aku lebih cocok bekerja sama dengan Sasuke atau Boruto. Mereka sama arogan denganku. Tapi meski kau lebih lembut dan terlalu naif, kekuatanmu tetap seimbang dengan milikku. Naruto menimpali, tumben sekali kau bicara banyak, Madara. Padahal dulu kau orang yang sangat dingin. Madara menjawab dengan tenang, banyak hal yang berubah. Tapi cukup soal itu. Fokuslah,
Lihat beton ini, ada retakan lagi. Beton yang mengurung Otsutsuki akhirnya pecah dan meledak. Dari dalam, Otsutsuki bangkit dengan marah. Ia mengeluarkan elemen magnet dari tanah untuk mengunci kaki Naruto dan Madara. Naruto segera melepaskannya dengan cakra Kokuo. Namun, Otsutsuki melanjutkan serangan dengan menciptakan es raksasa berbentuk jari tangan yang menjepit tubuh Naruto. Madara bergerak maju seorang diri, meniupkan elemen Rikudo dari mulutnya. Otsutsuki menahan dengan Gudodama, lalu mencoba memukul Madara dengan duri tajam di tubuhnya. Tetapi Madara sudah menyiapkan pertahanan rahasia, lapisan cakra tak terlihat dari Rinnegan. Serangan itu hanya mengenai perisai cakra, bukan tubuhnya. Meski Madara berpura-pura kesakitan, sebenarnya ia sama sekali tidak terluka. Otsutsuki yang heran berkata, "Ini tidak masuk akal. Seharusnya dia lenyap setelah bersentuhan denganku. Kenapa dia masih hidup?" Sementara itu, Naruto yang terjepit es membakar tubuhnya dengan cakra mata tabi berupa api biru. Api itu meluap deras, menghancurkan es hingga Naruto terbebas. Saat ia hendak kembali membantu Madara, suara Boruto tiba-tiba masuk ke pikirannya lewat komunikasi jarak jauh dari bulan. "Ayah, aku menemukan sesuatu," kata Boruto cepat. "Leluhur Momoshiki ternyata masih menyimpan rencana tersembunyi yang kita belum tahu." Naruto berhenti bergerak. Ia menjawab dalam hati, "Rencana apa maksudmu, Boruto?" Ayah benar-benar tidak mengerti. Boruto berbicara dengan nada serius melalui komunikasi pikiran. "Ayah, apakah ayah masih ingat penjelasan Toneri waktu pertama kali kita bertemu dengan rival, ayah Momoshiki? Ternyata rival memiliki hubungan yang sangat buruk dengan leluhur Momoshiki. Ada sebuah peristiwa besar yang berhubungan dengan terciptanya shinobi di masa lalu. Semua ini juga ada kaitannya dengan Joganku, ayah. Masalahnya sebenarnya hanya satu, tapi dampaknya bercabang ke banyak hal." Naruto menghela napas dan menanggapi dengan suara tenang. "Boruto, bisakah kau menjelaskan dengan kata-kata yang lebih sederhana agar ayah bisa memahaminya? Coba jelaskan dari awal, pelan-pelan, satu demi satu." Boruto menjawab, "Tunggu sebentar, ayah. Aku sendiri belum sempat berbicara lebih jauh dengan leluhur Momoshiki. Dia sedang bergerak ke depan untuk menghadapi Dewa Otsutsuki. Jadi informasinya belum lengkap." Sasuke ikut menyela dari komunikasi pikiran. "Naruto, apakah kau masih ingat dengan ramalan Gamamaru di masa lalu? Semua ini ada kaitannya. Dari awal terbentuknya shinobi sampai sekarang, ternyata ada penyebab besar yang selama ini tersembunyi. Dan satu hal lagi, Boruto adalah kunci utama dalam takdir perselisihan antara shinobi dengan Otsutsuki. Ada seseorang yang menginginkan agar Jogan Boruto mencapai tahap kelima, lalu mencurinya untuk mengakhiri kehidupan selamanya." Naruto langsung menanggapi cepat, "Siapa yang menginginkan hal seperti itu, Sasuke? Apakah orang itu berasal dari kalangan manusia atau Otsutsuki? Dan kenapa harus Jogan Boruto yang menjadi sasaran?" Sasuke menjawab dengan nada berat, "Aku tidak bisa menjelaskan sekarang. Nanti aku akan menghubungimu lagi. Untuk saat ini, yang harus kau lakukan adalah mencari Kashin Koji secepatnya. Aku berharap Rikudo Sennin bisa menemukannya, karena hanya dia yang bisa diandalkan kalau leluhur Momoshiki mengalami sesuatu. Nanti aku akan jelaskan lebih rinci. Sekarang mungkin kau belum mengerti, tapi percayalah, semuanya akan terungkap pada waktunya." Setelah itu, percakapan Sasuke dan Boruto terputus. Naruto terdiam sesaat, wajahnya terlihat bingung. Ia masih merenungkan perkataan mereka berdua yang terasa tiba-tiba dan penuh teka-teki. Namun, Naruto segera sadar bahwa Madara sedang berhadapan dengan satu Otsutsuki yang masih tersisa. Ia pun terbang mendekat, sambil menyerap energi alam untuk menyiapkan serangan kejutan. Di medan pertempuran, Madara sedang bertarung sengit 1 lawan 1 dengan Otsutsuki. Ketika keduanya saling adu serangan, tiba-tiba dari udara muncul sebuah jurus besar, Chobi Jurikudo Rasenkigan, yang diarahkan tepat ke pundak Otsutsuki. Otsutsuki menahan serangan itu, lalu membalas dengan menendang rahang bawah Naruto yang baru saja masuk ke pertempuran. Kaki Otsutsuki mengenai Naruto tepat di rahang. Otsutsuki mengira serangannya akan membakar tubuh Naruto menjadi abu. Sebaliknya, Naruto juga berpikir Otsutsuki akan hancur karena bersentuhan dengannya. Namun dugaan keduanya meleset. Mereka berdua ternyata kebal terhadap serangan masing-masing karena menyimpan kekuatan alternatif yang membuat tubuh mereka tahan. Di sela pertarungan, muncul pembahasan tentang Edo Tensei. Ada keraguan apakah Edo Tensei masih perlu digunakan, mengingat shinobi yang dihidupkan kembali sebelumnya tidak terlalu memberikan pengaruh besar. Namun, ada juga pendapat bahwa Edo Tensei tetap penting, terutama jika shinobi yang dipanggil adalah mereka yang ahli strategi pikiran seperti Ayah Shikamaru, juga tokoh kuat seperti Hashirama atau bahkan Aie Madara. Pertarungan kembali memanas.
Otsutsuki memanggil hewan kuchiyose aneh dalam jumlah sangat banyak. Dari udara, burung-burung bermata rinnegan menyerang Naruto dan Madara. Madara segera menyemburkan api katon besar ke langit, membakar semua burung itu. Ia sempat berkata, "Naruto, kurasa Otsutsuki ini jauh lebih berbahaya dibandingkan 14 yang sudah kita kalahkan. Apa kau tahu sesuatu tentangnya?" Naruto menjawab sambil menahan serangan, "Aku sebenarnya tahu. Ini ada kaitannya dengan rencana leluhur Momoshiki. Saat ini aku juga sedang berdiskusi dengan Kurama di dalam pikiranku. Nanti aku akan jelaskan alasannya, kenapa kita harus menghadapi 15 Otsutsuki ini. Padahal aku tahu yang sekarang ini hanyalah cadangan. Otsutsuki yang asli sedang bersembunyi di dekat hutan timur Konoha." Madara tampak kesal. "Jujur saja, aku tidak paham maksudmu. Bagaimana kalau kita berbicara lewat komunikasi pikiran saja sambil bertarung? Informasi penting seperti ini terlalu berisiko kalau dibicarakan di tengah pertempuran biasa." Namun, Otsutsuki tidak memberi kesempatan. Ia kembali memanggil ratusan burung bermata rinnegan yang menyerang beruntun. Bahkan hewan aneh lain muncul dari bawah tanah, mirip dinosaurus berkaki dua, makhluk yang dulu pernah dihadapi Sasuke ketika melakukan misi di Redaku. Serangan dari semua makhluk itu merusak tanah di sekitar medan tempur. Madara lalu mengeluarkan Susanoo sempurna yang menjulang setinggi awan. Ia mengangkat pedang raksasa Susanoo, panjangnya sekitar 100 meter, lalu menebaskannya ke arah tanah. Tebasan itu membuat semua burung jatuh terbakar dan tanah retak hingga berguncang sampai ke gerbang Konoha. Otsutsuki tak berhenti. Ia kembali memanggil burung besar yang semuanya memiliki dojutsu. Mereka menembakkan uap panas beruntun ke arah Naruto. Naruto segera mengaktifkan mode Kurama sempurna. Kurama bangkit dalam wujud besar berwarna kuning dengan ekor panjang yang bergerak lincah. Madara masuk ke kepala Kurama dan menyatukan Susanoo dengan tubuh rubah berekor 9 itu. Tubuh Kurama dilapisi armor Susanoo yang tebal. Kepalanya berubah menjadi menyeramkan dengan tanduk besar, cakarnya memanjang, dan ekornya diperkuat oleh lapisan Susanoo. Naruto dan Madara berhasil melakukan penggabungan sempurna antara Susanoo dan Kyuubi. Madara berkata, "Kurama, kau ingat saat melawan Hashirama dulu? Aku sempat melakukan hal seperti ini padamu." Kurama menjawab dengan jujur, "Aku masih trauma denganmu. Hati dan pikiranku tidak tenang saat kau melakukan hal ini lagi. Kau adalah satu-satunya shinobi yang benar-benar membuatku takut. Jangankan bertarung, hanya berdekatan denganmu saja sudah membuatku tertekan. Dan satu hal lagi, kau tidak pernah berubah. Kau selalu memanggilku dengan sebutan Kyuubi. Hanya Naruto yang memanggilku Kurama." Madara tertawa kecil, lalu membentuk segel tangan. "Kyuubi, aku berbeda dengan yang lain. Sekarang bersiaplah, gunakan pedang ini. Aku memberikannya padamu." Madara menyalurkan cakra eternal Mangekyo Sharingan ke tubuh Kurama. Tubuh Kurama menjulang semakin besar dengan armor Susanoo lengkap, dan pedang raksasa tergenggam di tangannya. Naruto berdiri di atas kepala Kurama, menyatu dengan aliran cakra dari 8 biju yang ia akses. Pola api biru bergaris hitam muncul di tubuh Kurama, tanda masuknya cakra mata tabi. Di belakang Naruto, bola-bola Gudodama ikut muncul. Otsutsuki melihat wujud gabungan Naruto dan Madara ini. Ia segera memanggil Jubi dari dimensinya sendiri. Kali ini Jubi berbeda, dengan 3 rinnegan bertomoe di dahinya. Otsutsuki naik ke kepala Jubi untuk mengendalikannya. Jubi menyiapkan biju dama raksasa, sementara Kurama membuka mulutnya dan menyiapkan bola cakra besar bercampur petir Susanoo. Dua serangan itu ditembakkan bersamaan, lalu saling bertabrakan di udara. Ledakan besar tercipta, cahayanya menyilaukan, dan tekanan dari benturan itu membuat Obito serta Orochimaru yang berada jauh pun terhempas kuat ke belakang. Naruto dan Madara berdiri berdampingan. Mereka mengangkat pedang gabungan dari mode kekuatan mereka, lalu menebaskannya langsung ke arah Jubi. Namun Otsutsuki yang mengendalikan Jubi segera memunculkan tangan raksasa dari tubuhnya untuk menahan pedang tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, Otsutsuki itu menciptakan sayap besar dari magma yang kemudian diarahkan ke kepala Kurama yang sudah diselimuti Susanoo. Madara hanya tersenyum kecil lalu tertawa. "Jadi kau mau menyerang dengan cara seperti itu?" katanya tenang. Ia segera memunculkan 4 tangan tambahan dari Susanoo dalam wujud gabungan mereka. Tangan-tangan Susanoo itu menghantam burung magma, menangkapnya, lalu melemparkannya tepat ke arah mata rinnegan Jubi. Ledakan panas dari magma langsung menghancurkan rinnegan Jubi tersebut. Naruto dan Madara tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka melompat bersama, menginjak punggung Jubi dengan kekuatan besar hingga terdengar suara patahan dari tulang belakangnya. Naruto segera menancapkan Buddha no Jutsu pada tubuh 10 ekor Jubi itu, membuatnya kesulitan bergerak. Tak lama kemudian, Naruto melepaskan api biru dari cakra mata tabi. Api itu melesat dan mengenai tangan Otsutsuki, membuatnya terbakar.
Otsutsuki mundur sambil berusaha mengendalikan bangunan di sekitarnya. Ia menghantamkan bangunan itu ke arah wujud gabungan Kurama Susanoo, tetapi serangan itu tidak cukup kuat untuk menjatuhkan mereka. Melihat lawan mundur, Madara melompat keluar dari wujud gabungan dan mendarat tepat di atas kepala Jubi. Ia mengaktifkan Rinnegan, lalu menancapkan kendali ke dalam otak Jubi. Perlahan, tubuh Jubi terserap masuk ke dalam tubuh Madara. Proses itu berlangsung cukup lama, tetapi akhirnya selesai. Madara berdiri tegak, sama sekali tidak kehilangan kendali. Berbeda dengan Obito di masa lalu, tubuh Madara ternyata mampu menahan energi Jubi dengan sempurna. Dari dahinya, muncul Rinne Sharingan dalam wujud tertinggi. Ia juga menumbuhkan 2 Rinnegan di telapak tangannya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Naruto mendekat dengan hati-hati. Ia menonaktifkan wujud Kurama, lalu mendarat di samping Madara. Ia menepuk pundaknya sambil berkata, "Sudah kuduga. Kau bahkan tidak terluka walau kusentuh dengan mode tersembunyi. Jadi ini efek dari menyerap Jubi, ya?" Madara hanya menatap telapak tangannya sejenak. Ternyata berbeda sekali dengan Jubi yang pernah kuserap di masa lalu. Saat itu aku tidak punya Rinnegan di telapak tangan. Tapi sekarang, rasanya seolah kekuatan ini lebih lengkap, jawabnya perlahan. Dari kejauhan, Shibai dan Ishiki yang berdiri di atas puncak pohon mengamati mereka. Ishiki membuka suara, "Shibai, mau sampai kapan kita hanya melihat?" Mereka sudah terlalu jauh. Shibai terlihat gelisah. Ia menggunakan Shinjutsu miliknya untuk melihat masa depan, namun ekspresinya berubah tegang. "Aneh, 3 bulan lalu aku melihat takdir yang jelas. 15 Otsutsuki akan datang, dan Naruto akan mati. Tapi sekarang berbeda. Yang mati hanya 14 Otsutsuki. Bahkan aku sama sekali tidak melihat Madara menyerap Jubi. Apa mungkin penglihatanku salah?" Ishiki menatapnya serius. "Jangan bercanda, penglihatanmu selama ini tidak pernah salah." Ia lalu menghubungi Dewa Otsutsuki di bulan. "Dewa, apakah kau tahu kenapa penglihatan Shibai berbeda dengan kejadian sekarang? Madara menyerap Jubi, dan Naruto tidak mati." Suara Dewa Otsutsuki terdengar berat. Ternyata leluhur Momoshiki memanipulasi takdir menggunakan Shinjutsu. Semua penglihatan masa depan yang kalian lihat hanyalah manipulasi. Kita semua ditipu. Ini bukan sekadar ilusi biasa, melainkan genjutsu yang berskala besar. Shibai terkejut. "Apa? Jadi kekuatan itu benar-benar ada? Aku tidak menyangka Momoshiki bisa kebal dari penglihatan masa depan. Bagaimana dia berevolusi sampai sejauh itu?" Dewa Otsutsuki menjawab cepat, "Untuk saat ini, kita tidak bisa hanya diam. Kita harus turun tangan. Leluhur Momoshiki bisa meledakkan planet dengan mudah, dan Boruto dengan Jogan tahap 5 juga berbahaya. Kita tidak tahu takdir asli yang sebenarnya. Panggil semua pasukan, kita perlu bersiap." Shibai menggertakkan giginya. "Pantas saja 3 bulan terakhir aku selalu gagal melawan para shinobi. Semua karena penglihatan masa depan ini hanyalah tipuan. Leluhur Momoshiki, aku tidak akan memaafkanmu." Mereka pun memutuskan turun langsung ke tempat pertarungan. Shibai dan Ishiki melayang, kali ini tanpa menahan kekuatan sama sekali. Sementara itu, Madara yang sudah menyatu dengan Jubi bergerak cepat. Dalam satu kedipan mata, ia sudah berada di depan Otsutsuki dan menghancurkan tubuhnya hingga 2 tangannya terputus. "Naruto, sentuh bahunya dengan kekuatanmu," ucap Madara. Naruto langsung terbang, menciptakan Yoton Rasengan, lalu menekan bahu Otsutsuki itu. Seketika tubuh lawan berubah menjadi abu dan lenyap. Namun, sebelum mereka sempat menarik napas, Shibai muncul bersama Ishiki. Dengan sekali pukulan, Shibai membelah bumi menjadi 2 dan membuat planet kehilangan medan magnetnya. Dunia seolah runtuh. Di saat genting itu, seorang Otsutsuki lain yang sejak awal bersembunyi muncul. Ia adalah pengawal leluhur Momoshiki yang asli. Dengan cepat, ia menancapkan 2 batang aneh ke tubuh Ishiki sambil berteriak, "Kena kau, dasar bodoh!"